Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Bagus Budi, dan Devi Abika Syafirotul Hidayat. Izinkan perkenankan untuk memaparkan terkait materi penerapan fungsi nonlinier dalam bentuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Seperti yang kita ketahui, penerapan fungsi nonlinier di dalam ekonomi dan bisnis itu disajikan dalam beberapa macam penerapan. Yang pertama yaitu ada fungsi permintaan, kedua fungsi penawaran, ketiga keseimbangan pasar, selanjutnya fungsi penerimaan, fungsi produksi, kurva transformasi produksi, dan kurva indifference. Dalam kesempatan kali ini, yang akan dipaparkan lebih lanjut yaitu mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Oke, untuk yang pertama yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi permintaan bentuk kuadrat, dan yang kedua yaitu fungsi permintaan bentuk rasional. Yang pertama kita ke kuadrat. Permintaan kuadrat jika bentuknya P sama dengan FQ, itu dirumuskan menjadi P sama dengan C plus BQ min A Q kuadrat. Di beberapa sumber literatur ada juga yang menuliskan P sama dengan min AQ kuadrat plus BQ plus C. Sama saja sebenarnya. Dan juga jika Q dalam bentuk Q sama dengan FP, maka C sama dengan C plus BP. Mohon maaf, ini Q sama dengan C plus BP min AP kuadrat. Atau juga min AP kuadrat plus BP plus C. Nah, di dalam fungsi permintaan itu pasti nilai A-nya itu selalu 0. Nilai A-nya itu selalu negatif, selalu di bawah kurang dari 0. Itu salah satu tanda kalau dia merupakan fungsi permintaan. Untuk contoh model kurvanya yang dengan model P sama dengan C plus BQ min AQ kuadrat, itu kurvanya terbuka ke bawah karena nilai A-nya kurang dari 0. Untuk kurva C itu terbuka ke kiri karena juga nilai A-nya kurang dari 0. Dia memotong sumbu Q. Kalau yang P ini dia memotong sumbu P. Untuk grafik permintaan kuadrat membentuk P ini maupun grafiknya hanya diambil bagian parabola kuadran 1, sehingga hanya di area sini kuadran 1 yang diambil. Untuk itu makanya jika nilai P atau Q-nya negatif, maka dia tidak terpenuhi atau tidak dianggap. Contoh soal yang P sama dengan C plus BQ min AQ kuadrat. Contohnya, jika fungsi permintaan P sama dengan 16 min Q kuadrat, gambarkan fungsinya dalam diagram. Jadi, jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 16. Sehingga titik ini dimasukkan, Q-nya 0, jadi P-nya sama dengan 16. Sehingga titik potongnya P sama dengan 0,16. Jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 16 min Q kuadrat. Q kuadrat sama dengan 16 dikuadratkan, berarti Q1 bisa juga cara cepat kuadratnya, jadi Q1 itu bisa nilainya plus 4 dan juga bisa negatif 4.
Nah, tadi karena hanya diambil di kuadran 1, jadi nilai negatif 4-nya tidak memenuhi nantinya di dalam kurva. Sehingga titik potongnya dengan sumbu Q, itu 4, titik koordinatnya 4,0 dan min 4,0. Lalu, jika kita masukkan Q sama dengan 3, maka P sama dengan 7. Sehingga titik koordinatnya 3,7. Gambar kurvanya seperti ini. Lanjut ke soal kedua. Soal kedua, di dalam C, dalam fungsi, bentuk fungsinya C, mohon maaf ini Q sama dengan C plus BP min AP kuadrat. Jika ada fungsi permintaan Q sama dengan 64 min 8P per 2P kuadrat, suruh menggambarkan penyelesaiannya. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 64, sehingga titik potongnya 64,0. Jika kita misalkan Q sama dengan 0, maka 64 min 8P min 2P kuadrat sama dengan 0. Atau P ini dibagi 4, bagi 2. 64 dibagi ini 2P kuadrat. Ini P kuadrat. Seharusnya ini P kuadrat. Jadi tinggal P plus 4P, 8P dibagi 4P pen 32. 0. Nah, ini kan harusnya kuadrat, P kuadrat plus 4P. Nah, ini dikuadratkan. Sama dengan P plus 8 atau P min 4. Jadi P itu bisa juga dipindah ruas plus jadi min, berarti min 8. Dan P min 4 dipindah ruas jadi P sama dengan 4. Yang min 8 tadi tidak memenuhi karena dikuadratkan 1. Sehingga titik potong sumbu P ialah 0,4 dan 0, min 8. Selanjutnya mencari titik puncak. Titik puncak yaitu rumusnya min B per 2A, min D per 4A. Nah, dalam nilai B, A sama A ini dilihat, ingat bentuk yang materi sebelumnya, yaitu di mana X sama dengan AY kuadrat plus BY kuadrat plus C. Nah, ini kita hubungkan ke Q sini, sama letak, untuk mencari letak A, B, dan C. Nah, kita masukkan min B, min 8 dan sini B-nya min berarti 3 plus 2A, 2 kali 2, min 2 sama dengan 4. Ini min 4. D-nya di sini, D-nya itu B kuadrat min 4AC, kita masukkan ketemu 576 per minus 8. Jadi sama dengan ini minus 2,72. Lalu kita jika gambarkan dalam kurva, akan berbentuk sedemikian rupa. Ini titik-titik karena tidak dianggap tadi, karena hanya di kuadran 1. Gitu. Oke, selanjutnya tentang fungsi rasional. Fungsi rasionalnya yang tadi ada fungsi kuadrat, yang selanjutnya itu fungsi rasional. Fungsi permintaannya berbentuk fungsi rasional itu memiliki dua macam. Yang pertama, P sama dengan C per Q, atau juga P kali Q sama dengan C, di mana C ini konstantanya positif. Bentuk yang kedua ada Q min H, P min K sama dengan C. H ini sumbu asimtot tegak atau vertikalnya, K ini sumbu asimtot datar atau horizontalnya. Untuk itu, untuk lebih pahamnya di dalam kurva, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini. Di bentuk fungsi pertama, itu kurvanya akan berbentuk sedemikian rupa. Bentuk begini. Nah, sedangkan di kurva kedua, ini bentuknya segini. Di fungsi kedua, itu bentuk kurvanya itu begini. Ini ada asimtot tegak sebagai Q sama dengan H, dan ini asimtot mendatar, P sama dengan K. Untuk contoh soalnya, terkait P sama dengan C per Q atau P kali Q sama dengan C, itu jika fungsi permintaan PQ sama dengan 16, disuruh menggambarkan penyelesaiannya. Bentuk fungsi permintaan ini, sumbu asimtot berimpit dengan sumbu P dan sumbu Q.
Perlu digarisbawahi sumbu asimtot perimpit dengan sumbu P dan sumbu Q. Jadi tumpuk, jadi nggak kelihatan. Kita misalkan jika P sama dengan 2, maka kita masukkan di soal, berarti P sama dengan 2 kali Q sama dengan 16, pindah ruas sehingga 8, Q sama dengan 8 sehingga titiknya 8,2. 4, jika P 4, maka Q-nya 4 sehingga titiknya 4,4 dan seterusnya. Jika digambarkan dalam kurva, bentuknya akan sedemikian. 2, sini 8. Ini 4, sini 4. Sini 8, sini 2, dan seterusnya. Selanjutnya adalah fungsi penawaran. Bentuk umum fungsi penawaran kuadrat P sama dengan FQ adalah P sama dengan C plus BQ plus AQ kuadrat, di mana P harga produk, Q adalah jumlah produk yang ditawarkan, A, B, dan C adalah konstanta, dan A lebih dari 0. Bila fungsi penawaran kuadrat berbentuk Q sama dengan FP, maka bentuk umumnya Q sama dengan C plus BP plus AP kuadrat. Ada dua model kurva. Yang pertama adalah kurva penawaran berbentuk parabola terbuka ke atas, di mana P sama dengan C plus BQ plus AQ kuadrat. Dan yang kedua adalah kurva penawaran berbentuk parabola terbuka ke kanan, di mana Q sama dengan C plus BP plus AP kuadrat. Contoh soal yang pertama, jika fungsi penawaran P sama dengan 2Q kuadrat plus 4Q plus 6, gambarkan fungsi penawaran dalam satu diagram. Yang pertama kita mencari Q sama dengan 0. Caranya seperti di samping, Q-nya itu diganti dengan 0. Begitupun dengan Q sama dengan 1, Q sama dengan 2, Q-nya diganti 1 atau 2. Sehingga titik potong dengan sumbu P itu ketemu 0,6. Yang Q sama dengan 1, titiknya 1,12, Q sama dengan 2, titiknya 2,22. Jika digambarkan ke dalam bentuk kurva seperti gambar di samping, karena P itu sejajar dengan Y, berarti terbuka ke atas atau berbentuk vertikal. Contoh soal yang kedua, jika fungsi penawaran Q sama dengan 5P kuadrat min 10P, gambarkan fungsi penawaran dalam satu diagram. Kita mencari Q sama dengan 0, maka 5P kuadrat min 10P sama dengan 0, 5P kali P min 2 sama dengan 0, P1 sama dengan 0, titiknya 0,0, P2 sama dengan 2, titiknya 0,2. Jika P sama dengan 3, maka Q sama dengan 15, titiknya 15,3. Jika P sama dengan 4, maka Q sama dengan 40, titiknya 40,4. Sekarang kita mencari titik puncak dengan rumus min B per 2A min D per 4A sama dengan 10 per 10 min 100 min 4 kali 5 kali 0 per 4 kali 5. Jadi ketemu 1, min 5. Jika digambarkan ke dalam bentuk kurva seperti gambar di samping, karena Q sejajar dengan X, maka bentuknya horizontal atau terbuka ke kanan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga teman-teman paham semua. Jika ada salah kata atau salah penulisan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.